Oke, kita lanjut yang kemarin ya. Sekarang nomor 7. Jika F adalah himpunan pekerjaan, maka notasi F ke R, ini fungsi ya, fungsi F ke R ya, diartikan pekerjaan R hanya dapat dilakukan secara langsung setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan pada F. Artinya apa? Nah, di sini maksudnya kita harus melakukan ini dulu baru dapat R begitu ya. Nah, berarti di sini gitu ya. Kita lihat, nah yang diketahuinya adalah seperti ini. Nah, ini berarti sebelah sini itu adalah F, sebelah sini adalah R gitu ya. Berarti kita harus melakukan F dulu baru dapat R kan begitu sesuai dengan perintahnya. Kita lihat di sini dibaca R hanya dapat dilakukan secara langsung setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan F. Nah, salah satunya ya. Nah, di sini kan ada dua. Jadi kalau misalkan kita udah ngerjain M, berarti kita dapat K begitu. Oke ya, maksudnya. Nah, berarti di sini kita lihat pertanyaannya adalah urutan penyelesaian pekerjaan agar dapat melakukan pekerjaan. Oke. Ini bukan D berarti ya. Kita misalkan pekerjaan N gitu ya. Oke. Karena di sini hasilnya adalah N semua. Kita lihat di sini urutan penyelesaian supaya dapat N gitu. Berarti apa dulu? Nah, jadi yang paling gampang adalah lihat aja yang himpunan kosong gitu ya. Ini yang himpunan kosong baru dapat L, baru dapat P. Ya udah cari yang ada L sama P nya yang awalnya. L sama P gitu kan. Kenapa? Karena dari himpunan kosong akan dapat P. Kalau misalkan O itu harus melakukan K sama L dulu. Begitu. Nah, di sini nggak ada yang mula-mulanya K gitu ya. Kalau misalkan mau K gitu ya. Berarti kan kalau misalkan O itu harus ada K dulu sama L, harus nyelesain K atau L kalau mau O gitu. Jadi nggak mungkin nih nomor 2, nomor 4 gitu ya. Mungkin nggak nih kalau K. Nah, kalau K itu harus nyelesain M sama L dulu. Jadi nggak ada yang bisa langsung dapat K begitu ya. Nah, kalau misalkan L bisa. Kenapa? Karena di sini himpunan kosong. Jadi bisa langsung dapat L, bisa langsung dapat P, atau pokoknya tinggal lihat aja yang himpunan kosongnya apa gitu. Nah, udah berarti awalannya itu. Oke ya, paham di sini? Jadi 1-3 jawabannya. 1-3 adalah B. Oke ya. Nah, ini juga ada yang bertanya seperti ini gitu ya. Nggak tahu soal dari mana. Oke, kita jawab aja ya. Sejumlah mobil mengikuti parade dalam satu baris sepanjang lintasan 2 km yang dengan jarak antar mobil yang berdekatan adalah 2-5 meter. Gitu ya. Terus panjang mobil peserta parade berkisar 2-4 meter. Oke. Manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, sekarang pertanyaannya adalah banyak mobil yang mengikuti. Oke, jadi kalau misalkan kita pakai gitu ini dalam 2 km gitu ya, berarti 2000 meter karena di sini satuannya meter, berarti harus disamain, berarti 2000 meter gitu ya. Yang paling sedikit anggaplah ini mobil gitu ya. Mobil 2 meter gitu kan. 2 meter jarak ke mobil yang lain gitu ya, 2 meter. Nah, ini juga jaraknya 2 meter begitu ya. Anggaplah seperti ini sampai ke 2000 gitu ya. Jadi ini juga 2 meter begitu ya. Nah, ini yang paling kecil semua, 2 meter 2 meter. Nah, berarti caranya bagaimana? Berarti satu mobil itu butuh 4 meter ya. Jadi satu mobil butuh 4 meter. Jadi kalau misalkan kita bagi 2000 gitu ya. Nah, kita bagi nih 2000.
2000 satu mobilnya adalah 4 meter ya, berarti dibagi 4 meter 2000 begitu ya. Nah jadi 2000 ini yang paling kecil, jadi 2000 kita yang minimum ya, apa namanya, mobil kecil gitu ya, anggap semuanya mobil kecil. Kalau mobil kecil berarti 2000 dibagi 4 begitu, jadi sama dengan berapa? 2000 bagi 4 ya, ada 500 mobil. Nah ini yang paling kecil semua begitu. Nah berikutnya adalah kemungkinan yang lain gitu ya, mobilnya yang paling sedikit ya, ini paling banyak, karena kecil-kecil kan pasti lebih banyak dong daripada yang besar-besar begitu ya, daripada yang lebih besar-besar. Misalkan mobilnya yang 4 meter begitu, otomatis jumlahnya lebih sedikit daripada 500. Jadi kalau Q-nya adalah 600, yang paling banyaknya adalah 500 begitu ya, apalagi yang mobilnya gede-gede pasti lebih sedikit dong kan begitu ya. Jadi kemungkinannya adalah Q-nya lebih besar, karena Q-nya 600, P-nya adalah yang paling banyaknya aja 500 begitu ya. Kalau mobilnya gede-gede pasti lebih kecil begitu, sehingga kita peroleh Q lebih besar daripada P, atau dengan kata lain P lebih kecil daripada Q. Oke ya, bebek seperti itu. Oke ya, jadi caranya seperti itu untuk menghitung soal seperti ini. Oke, berikutnya adalah ini ya, apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c memotong sumbu x tepat 1. Pertanyaan ini ya, apakah memotong sumbu x tepat 1, terus di sini b-nya lebih besar dari 0, dikasih tahu b-nya lebih besar dari 0, apakah cukup atau tidak gitu ya, kalau dikasih b lebih besar daripada 0. Oke, kita lihat di sini, tepat 1 titik itu adalah berarti akar-akarnya ya, jadi akar-akarnya punya 1 titik. Kalau misalkan akar gitu ya, akarnya 1, kalau misalkan akar-akarnya sama gitu ya, itu berarti D-nya sama dengan 0. Kalau akar-akarnya berlainan gitu ya, itu D-nya lebih besar daripada 0 begitu ya. Kalau tidak punya akar berarti apa? Oke, warnanya merah, kita ganti deh. Kalau tidak punya akar gitu ya, tidak punya akar, berarti D-nya kurang dari 0 begitu ya. Oke, paham di sini? Nah, berikutnya kita lihat di sini, karena memotong sumbu x tepat 1 titik berarti akarnya cuma ada 1. Berarti kita cari ya, x kuadrat gitu, jadi x kuadrat plus apa itu? Plus bx plus c gitu ya, sama dengan 0. Nah, agar memotong sumbu x tepat 1 titik berarti gitu ya, berarti D-nya harus 0 atau akarnya cuma ada 1. Nah, berarti D sama dengan 0 syaratnya ya. Nah, D-nya itu apa? B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, B-nya apa? Ini udah ada ya, B kuadrat min 4, A-nya apa? A-nya 1 gitu ya. C-nya adalah C, berarti min 4C sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini, B kuadrat itu sama dengan 4C. Nah, sekarang pertanyaannya gitu ya, kalau misalkan B-nya positif, di sini ya, nomor 1 kan opsinya cukup atau enggak nih, dikasih tahu B-nya positif begitu. Nah, kalau misalkan B-nya positif, apakah yakin C-nya itu sama dengan 0? Apa namanya, hasil B kuadrat min 4AC-nya ini adalah sama dengan 0. Begitu kalau dikasih B-nya positif. Karena apa? Kalau ini kan B kuadrat. Kalau B kuadrat mau B-nya positif atau B-nya negatif nggak ada masalah, begitu ya. Karena yang diminta adalah agar sama dengan 0 diskriminannya. Berarti
kita harus syaratnya harus apa? Harus B kuadrat min harus apa? B kuadrat sama dengan 4AC. Ini syaratnya gitu ya. Jadi kalau misalkan cuman B-nya lebih besar daripada 0 enggak cukup gitu ya untuk mengetahui bahwa X tepat satu titik. Seperti itu. Jadi enggak cukup karena B-nya mau negatif mau positif kan dikuadratin ininya. Gitu ya. Dan kita enggak tahu, enggak bakal 0 juga gitu ya karena tergantung C-nya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan B kuadrat sama dengan 4C itu udah pasti 0 gitu. Jadi ini enggak cukup gitu ya. Opsi 1 enggak cukup. Oke, ini tidak cukup. Nah, terus bagaimana dengan opsi 2 sekarang? Nah, kalau misalkan opsi 1 tidak cukup, itu jawabannya adalah B, C, sama E. Itu kemungkinannya ya, bukan A sama D. Jadi hati-hati gitu ya. Nah, sekarang masih seperti ini gitu ya. Apakah kalau B-nya, B dikali C itu lebih besar dari 0 itu cukup gitu ya? Bahwa akan berpotongan di satu titik. Gitu, kita periksa B dikali C lebih besar daripada 0. Nah, kalau B lebih besar daripada B kali C lebih besar daripada 0, ini kan bisa aja B-nya lebih besar daripada 0 atau gitu ya. Jadi C-nya gitu ya lebih besar daripada 0 ya, keduanya ya. Dan C lebih besar daripada 0 atau bisa keduanya negatif. B kurang dari 0 gitu ya, atau dan harus dan ya, C-nya kurang dari 0. Jadi keduanya harus sama-sama negatif. Kenapa? Karena kalau misalkan negatif dengan negatif itu hasilnya adalah positif kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bisa nggak menjawab D-nya akan 0 begitu. Kalau misalkan bisa menjawab D-nya akan 0, maka ya kita bisa katakan itu gitu ya. Bahwa kita bisa ini cukup gitu ya. Jadi kalau misalkan nilai B sama C-nya nih gitu ya bisa menyebabkan 0. Tapi kan belum tentu. Kalau B lebih besar daripada 0, C lebih besar daripada 0 kan masih banyak nih. Bisa aja B-nya 2 gitu ya, C-nya 1. Nah, kalau B-nya 2, C-nya 1 itu masih bisa. Hasilnya 0 begitu. Tapi ini bisa aja B-nya 1, C-nya 5 misalkan. Atau B-nya minus misalkan ya. B-nya misalkan min 10, C-nya 10 misalkan gitu ya. Atau misalkan B-nya min 10, C-nya min 10 gitu ya. Nah, misalkan yang opsi ini B-nya misalkan min 10, C-nya min 10. Apakah akan sama dengan 0? Enggak gitu ya. Jadi diskriminannya enggak mungkin 0. Nah, jadi 0 itu terjadi ketika B kuadratnya sama dengan 4C. Jadi ini juga tidak cukup. Begitu ya. Ini juga tidak cukup. Nah, terus satu tidak cukup, 2 tidak cukup. Nah, karena 2 tidak cukup berarti D bukan gitu ya. Jadi jawabannya tinggal C sama E. Nah, sekarang apa yang membedakan antara C sama E begitu ya? Yang membedakan C sama E itu adalah kita periksa dua-duanya. Begitu ya. B-nya positif. Nah, B-nya positif ya berarti C-nya harus positif kan? Ya tetap nggak bisa menentukan juga gitu karena tidak menjamin bahwa B kuadrat itu sama dengan 4AC yang menyebabkan D-nya 0. Kenapa? Karena yang memotong sumbu X tepat satu titik atau nama lainnya adalah menyinggung gitu ya. Nama lainnya adalah menyinggung, maka D-nya itu harus sama dengan 0. Dan sama dengan 0 itu akibatnya adalah B kuadrat sama dengan 4C begitu. Jadi ketika B-nya positif, otomatis kan C-nya harus positif. Gitu ya. Jadi nggak mungkin yang ini kalau misalkan kita gabungin ya antara opsi 1 sama opsi 2. Nah, jadi nggak cukup juga. Nah, kalau misalkan dua-duanya nggak cukup, berarti jawabannya adalah yang E begitu. Oke ya. Nah, berikutnya adalah misalkan kita ambil soal lagi deh, soal
kita kembangkan ini ya. Soal ini yang nomor 4 kita kembangkan. Kalau misalkan berderajat 3 gitu ya. Misalkan berderajat 3, fx sama dengan ini tadi berapa? 8. Ini 4 jadi 9, ini 10 deh ya. Oke, misalkan kita punya soal seperti ini gitu ya. Anggap aja gitu ya. Berderajat 3. Nah, bagaimana kalau misalkan soalnya kita buat semirip itu gitu ya. Jadi fx itu sama dengan misalkan 1/3 x pangkat 3 gitu ya, plus bx kuadrat gitu ya, plus cx plus D begitu ya, memiliki minimum lokal gitu ya. Memiliki minimum lokal atau maksimum lokal gitu ya, boleh lah ya, suka-suka kita kan bikin soal ya, minimum lokal atau maksimum lokal. Nah, terus di sini harus sama sepertinya. Pertanyaannya di sini apa sih? Apakah fungsi, pakai apakah ya. Jadi nomor 10 ini apakah begitu. Apakah fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d memiliki minimum lokal atau maksimum lokal, tanda tanya gitu ya. Nah, misalkan opsi 1 nih ya, opsi 1 di sini apa opsi satunya? B lebih besar dari 0. Oke, kita ganti deh ya. Jadi C lebih besar daripada 0 begitu. Nah, terus yang kedua gitu ya. Di sini kan tadi B kuadrat berapa? B kuadrat sama dengan 4C ya. Nah, ini kalau diskriminannya berapa nih? Oke, ini juga sama ya. Kita anggap misalkan ini B kuadrat itu sama dengan apa, lebih besar daripada C aja deh ya. Oke, nah sekarang putuskan. Jadi kalau misalkan ada soalnya seperti ini, apakah fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d memiliki minimum lokal atau maksimum lokal? Nah, opsi satunya C lebih besar daripada 0 gitu ya. B kuadrat lebih besar daripada C. Oke, kita periksa di sini. Di sini kita lihat ya. Maksimum atau minimum lokal itu bisa kita cari, konsepnya adalah dengan menggunakan turunan. Gitu ya, kita menggunakan turunan. Gitu ya. Jadi Y aksen. Atau dengan kata lain turunan itu adalah gradien M gitu ya. Nah, sekarang kita pakai logika gitu ya. Kalau misalkan grafik pangkat 3 itu adalah seperti ini gitu ya. Straight misalkan begini ya. Nah, ini kan ada maksimum gitu, ada minimum. Nah, ini yang disebut dengan maksimum lokal, minimum lokal. Jadi, ini adalah maksimum lokal. Ini adalah minimum lokal. Nah, kita pakai logika deh gitu ya. Di sini turunan itu konsepnya kan gradien. Gitu ya, turunan itu adalah gradien. Sekarang di sini gitu ya, ketika di titik puncak itu gradiennya berapa, kemiringannya berapa? Kalau kita bikin kemiringan ini kan seperti ini kan, gitu. Kalau ini miring nggak sih, gitu ya, konsepnya nggak miring. Kalau nggak miring itu berarti berapa? Ya berarti m-nya 0 kan gitu ya. Ini sama, nggak miring, berarti m-nya 0. Kenapa? Ya kalau 0 kan nggak miring kan gitu ya. Karena gradiennya, karena m itu adalah kemiringan. Kemiringannya 0 ya berarti nggak miring kan begitu. Nah, sehingga dari konsep ini bisa kita turunkan gitu ya. Sehingga kita turunkan dari rumus ini gitu, karena kita harus mencari gradien, karena maksimum minimum itu terjadi ketika gradiennya sama dengan 0
begitu. Berarti harus kita turunkan. Nah, ketika kita turunkan M gitu ya, atau Y aksen gitu ya, itu sama dengan berapa turunannya ini? Sepertiga X pangkat 3 itu berarti X kuadrat plus 2BX plus C. Oke, plus C ya. Nah, ini adalah turunannya, ini sama dengan 0 begitu. Kenapa harus sama dengan 0? Karena tadi gitu ya, ketika gradiennya 0 itu adalah terjadi maksimum lokal atau minimum lokal. Sekarang pertanyaannya adalah kapan itu akan terjadi maksimum atau minimum lokal? Nah, di sini berarti gitu ya, turunannya berarti harus ada akar. Sama seperti konsep ini gitu ya. Seperti konsep ini. Bagaimana caranya supaya punya akar? Supaya punya akar itu ada 3 kemungkinan kan? Gitu ya. Jadi bisa D-nya sama dengan 0, bisa D-nya lebih besar dari 0. Nah, bagaimana kalau misalkan D-nya kurang dari 0? Kalau D-nya kurang dari 0 kan nggak punya akar. Begitu ya. Jadi di sini harus ada X-nya. Jadi harus ada X-nya. Kenapa? Kalau misalkan nggak ada X-nya, itu berarti diskriminannya kurang dari 0. Kalau nggak ada X-nya nggak bisa menentukan maksimum lokal atau minimum lokal. Sehingga kita harus ada X-nya. Otomatis berarti D-nya harus lebih besar daripada 0. Begitu ya. Berarti D-nya harus lebih besar daripada 0. Ini syaratnya. Kenapa? Punya akar, terus karena di sini ada maksimum sama minimum, berarti harus berlainan kan begitu ya. Berarti D-nya harus lebih besar sama lebih besar daripada 0. Supaya ada X-nya gitu ya. Berarti ini punya akar. Nah, punya akar itu berarti ada X-nya gitu ya. Nah, itu simpelnya ya. Jadi ada X-nya. Nah, kalau ada X-nya kan berarti kita bisa menentukan maksimumnya berapa, minimumnya berapa kalau ada X-nya. Nah, kalau nggak ada X-nya, bisa nggak menentukan maksimum minimum di sini? Ya nggak bisa gitu ya. Jadi otomatis di sini karena ini bentuknya persamaan kuadrat berarti harus ada akarnya gitu ya. Supaya kita bisa menentukan maksimum atau minimum. Nah, berarti D-nya berapa? B kuadrat. Gitu ya. Kita cari D-nya dulu, B kuadrat min 4AC. Jadi 4B kuadrat min 4A-nya 1, C-nya adalah C begitu ya. Nah, udah di sini. Nah, kita lihat di sini, kalau C-nya lebih besar daripada 0, apakah pernyataan cukup kalau C-nya lebih besar daripada 0? Apakah mungkin D-nya lebih besar daripada 0 gitu ya? Kenapa? Kita harus punya akar. Gitu ya. Jadi supaya ada minimum lokal atau maksimum lokal berarti harus punya akar gitu ya, atau harus ada X-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan C-nya positif sesuai dengan opsi 1 nih gitu ya. Opsi 1. Ingat ketika kita lagi ngeliat opsi 1, jangan lihat opsi 2 ya. Opsi 2 ditutup. Gitu, karena kita lagi ngecek apakah 1 doang ini cukup begitu ya. Oke. Nah, C-nya positif. Mungkin nggak D-nya positif? Sekarang itu logikanya ya. Belum tentu, karena tergantung B-nya. Kalau B-nya 1 misalkan, C-nya 4 misalkan, hasilnya apa? Negatif. Begitu kan? Jadi di sini B kuadratnya, ini hasil B kuadratnya itu harus lebih besar daripada hasil C supaya positif. Jadi kalau misalkan cuma C-nya positif doang itu nggak cukup. Gitu ya. Jadi ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Kenapa? Karena hasilnya bisa negatif. D-nya ya. Jadi si D-nya itu bisa negatif. Jadi ketika C-nya lebih besar dari 0, D-nya itu bisa positif, bisa juga negatif D-nya, tergantung nilai B sama nilai C. Contohnya tadi, gitu ya. Nah, kalau D-nya kurang dari 0 apa artinya? Nggak punya akar, berarti X-nya nggak ada. Kalau X-nya nggak ada ya berarti nggak punya minimum atau maksimum, karena X-nya nggak ada, kan begitu. Oke, kalau D-nya lebih besar dari 0 berarti punya akar, X-nya ada. Kalau X-nya ada ya berarti punya maksimum atau minimum gitu. Jadi yang ini opsi 1 itu tidak cukup. Oke, kalau misalkan opsi 1 tidak cukup berarti kemungkinan jawabannya adalah B sama gitu ya. Kita opsinya pakein aja dari minjam ya. Opsinya adalah B, C, E begitu. Nah, sekarang kita lihat opsi 2. Opsi 2 itu cukup enggak gitu kan? Oke, kita lihat di sini. Kalau B kuadrat lebih besar daripada C. Oke ya. Kita langsung aja di sini ya.
Berarti kita aja lihat syaratnya aja langsung ya. Kalau misalkan D-nya lebih besar dari 0, berarti kan 4B kuadrat min 4C itu lebih besar daripada 0. Harus lebih besar dari 0. Kalau misalkan kita itu gitu ya, kita pindahkan 4C-nya jadi 4B kuadrat lebih besar daripada 4C. Berarti B kuadrat lebih besar daripada C. Nah, di sini syaratnya itu harus ini. Berarti yang nomor ini cukup. Begitu ya. Jadi kalau misalkan 2 cukup, maka jawabannya adalah B. Begitu ya. Jadi opsi ini adalah jawabannya B. Kenapa? Karena 2 cukup, karena kan memenuhi syarat. Kalau B kuadratnya lebih besar daripada C, ya kita pakai logika. Kalau nilai ininya lebih besar daripada ini, ya otomatis gitu ya, pasti positif. Nah, sekarang pertanyaannya kita ganti deh ya, kita ubah aja nggak apa-apa kan? Itu namanya juga prediksi ya. 11 gitu ya, kita tulis 11, kita ubah soalnya masih sama, apakah gitu ya, soalnya masih sama, apakah gitu. Jadi apakah fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d gitu ya, memiliki maksimum lokal atau minimum lokal, begitu ya. 1 ya, cuman kita ubah C-nya kurang dari 0 gitu ya. 2, B kuadratnya lebih besar daripada 0, begitu. Nah, dengan konsep yang sama gitu ya, berarti di sini karena maksimum minimum berarti harus cari gradiennya. Gradiennya harus 0. Nah, gradien itu adalah turunannya sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita turunkan, ini sama dengan X pangkat 2 plus 2BX plus C. Begitu ya. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Itu supaya punya maksimum minimum berarti harus bisa difaktorin gitu ya, atau pakai rumus ABC, atau dengan kata lain berarti D-nya itu harus positif supaya punya akar gitu ya, supaya punya akar gitu ya, atau ada X-nya gitu ya. Nah, jadi supaya ada X-nya, karena kalau misalkan D-nya kurang dari 0 berarti nggak ada X-nya. Nah, sekarang kita cari D-nya gitu ya. B kuadrat, ini ada X-nya ya, B kuadrat berarti 4B kuadrat. Nah, kita cari D-nya ya, min 4 kali A kali C. C-nya adalah C ya, A-nya 1, di sini A, ini C-nya ya. Oke, di sini kita lihat pakai logika lagi. Kalau misalkan C-nya positif, apa C-nya kurang dari 0 ya, berarti ini adalah 4B kuadrat min 4C ya. Nah, ini kan minus. Kalau C-nya negatif, berarti nilai ini pasti apa? Pasti positif kan? Gitu. Kenapa? Karena 4B kuadrat ini negatif, di C-nya negatif kan, begitu. Jadi positif, otomatis ini udah pasti lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena B-nya berapapun dikuadratin kan pasti positif gitu ya. Misalkan B-nya negatif dikuadratin ya positif kan, begitu. Nah, positif, dan di sini udah pasti positif karena C-nya negatif gitu kan. Karena ini berarti ini pasti positif. Kalau pasti positif berarti D-nya lebih besar daripada 0 kan gitu. Kalau D-nya lebih besar daripada 0 berarti punya akar gitu ya, yang berlainan. Berarti ya ada minimum sama ada maksimum karena punya X-nya. Simple gitu ya. Nah, 1 cukup. Nah, kalau misalkan 1 cukup, itu jawabannya adalah antara, kalau 1 cukup ya, kalau 1 cukup itu jawabannya adalah antara A sama D. Itu kalau 1 cukup, begitu ya. Nah, antara A sama D. Nah, sekarang kita periksa 2 gitu, jadi ini cukup. Nah, kita periksa 2. Nah, kita meriksa 2, yang 1 jangan dilihat gitu ya. Periksa 2, cukup enggak? Oke, di sini harusnya bukan bisa dari 0 ya. Kita samain deh sama ini. Apa lebih besar daripada C. Gitu ya. Nah, berarti sama seperti nomor 10 tadi gitu ya. Berarti cukup enggak? Cukup gitu ya.
Jadi jawabannya apa? Kalau satu cukup, jawabannya adalah antara A sama D. Karena 2 cukup, berarti jawabannya adalah dodol. Begitu ya. Oke, nah jadi nomor 11 ini adalah jawabannya dodol. Begitu. Itu kalau ada soal seperti ini ya. Oke, sekian dari Om Jar. Kita lihat nanti pertanyaan berikutnya ya.